Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kitab Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Yang pertama yaitu dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, biografi lengkapnya Imam At-Tirmidzi yaitu yang pertama, nama lengkap beliau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi. Beliau lahir pada tahun 209 Hijriah atau 825 Masehi dan wafat pada malam Senin 13 Rajab 279 Hijriah atau 893 Masehi di desa Bu di dekat kota Tirmidz. Nah, beliau ini merupakan orang yang pertama kali mempopulerkan pembagian hadis yang menjadi tiga, yaitu ada sahih, hasan, dan dhaif. Selanjutnya yaitu tentang guru-guru Imam At-Tirmidzi. Semasa remaja, beliau belajar dengan guru di kampung halamannya, seperti di Khurasan, beliau belajar dengan Ishaq bin Muhammad bin Amru al-Sawaq. Nah, At-Tirmidzi juga berguru tentang ilmu hadis kepada Imam Bukhari, tepatnya pada tahun 1904 sampai 256 Hijriah, dan kepada Imam Muslim pada tahun 204 sampai 261 Hijriah, juga kepada Imam Daud al-Sijistani pada tahun 202 sampai 275 Hijriah, dan serta kepada Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gailan, Muhammad bin Bashar, Ahmad bin Muni, dan lain-lain. Selain tentang guru-guru beliau, di sini juga ada tentang murid-murid beliau, murid-murid Imam At-Tirmidzi, yaitu yang pertama Abu Bakar Ahmad bin Ismail Al-Samarkandi, yang kedua ada Abu Hamid Ahmad bin Abdullah, yang ketiga yaitu Ibnu Yusuf An-Nasa'i, yang keempat Hamad bin Syakir, dan yang kelima Abu Abbas Muhammad bin Mahbub Al-Mahbubi. Nah, setelah membahas tentang biografi beliau, di sini saya akan menjelaskan tentang kitabnya beliau, yaitu Sunan At-Tirmidzi, kitab hadisnya beliau. Yang pertama yaitu tentang karakteristik Sunan At-Tirmidzi. Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutnya dengan Al-Jami' As-Sahih Al-Sunan At-Tirmidzi, sedangkan Al-Hakim menyebutnya dengan Sunan At-Tirmidzi. Nah, di sini Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutnya sebagai juga termasuk dalam kitab Al-Jami', tapi sekaligus Sunan, jadi Jami' As-Sahih Al-Sunan At-Tirmidzi. Tapi Al-Hakim menyebutnya dengan Sunan At-Tirmidzi. Terus yang kedua itu memuat berbagai persoalan agama seperti al-aqaid atau yang biasa kita sebut dengan tauhid, terus al-ahkam atau hukum, yang ketiga ada al-riqaq atau budi luhur, adab atau etika, at-tafsir maksudnya itu tafsir Al-Qur'an, dan tarikh wa tasyri' atau sejarah, asy-syama'il, al-fitan atau peristiwa-peristiwa fitnah, serta manaqib wal masalib atau yang biasa kita kenal dengan biografi sahabat dan tabi'in. Nah, kitab Sunan At-Tirmidzi ini juga terdiri dari 5 juz dan ada 2376 bab serta 3956 hadis. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan Sunan At-Tirmidzi. Nah, dalam membahas kelebihannya ini ada dua pendapat yang mengemukakan tentang kelebihan Sunan At-Tirmidzi. Yang pertama itu yaitu dari Ajad Al-Khatib. Beliau mengungkapkan bahwa kelebihan kitab ini antara lain, kitab ini termasuk kitab yang memenuhi standar ilmiah karena tema-tema hadis dibahas sampai tuntas. Terus yang kedua itu memuat penjelasan tentang kualitas hadis-hadisnya. Nah, menurut pendapat yang kedua yaitu dari Ibnu Rusyaid, beliau berpendapat bahwa yang pertama itu kitab Sunan At-Tirmidzi ini disusun berdasarkan bab-bab yang runtut disertai penjelasan yang sangat rinci. Terus yang kedua itu memuat ilat-ilat hadis yang mencakup hadis sahih dan dhaif. Terus yang ketiga memuat penjelasan orang-orang yang pernah bertemu atau yang belum pernah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Terus yang terakhir itu memuat penjelasan tentang sanad lebih sistematis dan menarik. Hadis yang ditulis dalam suatu bab lebih terbatas, tidak banyak terulang. Jadi maksudnya ini tidak banyak terulang, itu tidak seperti
Sahihnya Imam Bukhari yang beliau itu juga terdapat banyak pengulangan dalam penulisan kitabnya, sedangkan yang di Sunan At-Tirmidzi ini tidak banyak pengulangan dalam penulisannya. Terus selain ada kelebihan juga pastinya tentu ada kekurangan dari kitab Sunan At-Tirmidzi, yaitu antara lain beliau meriwayatkan beberapa hadis yang dhaif dan wahi atau rendah. Terus yang kedua, beliau sangat mudah dalam memberikan predikat hadis dengan predikat sahih atau hasan. Yang ketiga, beliau sangat mudah dalam memberikan penilaian terhadap perawi-perawi hadis. Terus yang terakhir, menyebutkan hadis yang gharib atau yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan hadis yang tidak kuat dalam permulaan setiap bab dari kitabnya, kemudian mengikutinya dengan hadis yang lebih kuat. Nah, setelah kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam penulisan kitab At-Tirmidzi tersebut, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih metode penulisan beliau Imam At-Tirmidzi dalam menulis kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, yang pertama metode penulisannya yaitu mencantumkan judul pada setiap bab, kemudian mencantumkan satu atau dua hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Terus yang kedua yaitu mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut, apakah hadis tersebut sahih, hasan atau dhaif. Terus yang ketiga, At-Tirmidzi juga seringkali mencantumkan opini jurisprudensi para ahli hukum terdahulu, para imam mazhab yang berkaitan dengan berbagai macam masalah hukum Islam atau fikih. Terus yang terakhir, Imam At-Tirmidzi juga menunjukkan jika masih ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat yang lainnya yang berkenaan dengan masalah yang sama. Contoh hadis dhaif yang ada pada Sunan At-Tirmidzi yaitu bunyinya haddatsana Humaid bin Mas'adah haddatsana Muhammad bin Umar an Abi Sa'id wa huwa Abdullah bin Musri qala sami'tu Aba Kabashta al-Anmari yaqulu kanat imam ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam budhan qala Abu Isa hadits munkar wa Abdullah bin Musri Basri huwa da'ifun fi inda ahli hadis da'fahu Yahya bin Sa'id wa ghairuhu wa bud'u hada yakni wasi'atu, yang artinya telah menceritakan kepada kamu Humaid bin Masadah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humran dari Abi Sa'id, ia adalah Abdullah bin Musir, ia berkata saya mendengar Aba Kabasha al-Anbari berkata kopiah para sahabat Rasulullah adalah luas. Abu Isa berkata ini adalah hadis munkar. Abdullah bin Musir berkata adalah dhaif menurut ahli hadis. Nah, penilaian ini diambil dari kitab Tazhib Al-Kamal fi Asma Al-Rijal karya Al-Mizzi dan Al-Tahbib wa Tahzib karya Ibnu Hajar. Dari hadis ini penulis dapat menyimpulkan bahwa hampir semua perawi dalam hadis ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi hadis hasan ataupun sahih, karena perawi ada yang dhaif dan kekuatan hafalannya rendah, sehingga hadis ini dihukumi dhaif. Setelah kita membahas tentang Imam At-Tirmidzi atau lebih ke kitabnya Sunan At-Tirmidzi, berikutnya saya akan membahas tentang Sunan An-Nasa'i. Nama lengkap pengarang yaitu Ahmad bin Syu'ab bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Khurasani An-Nasa'i Al-Qadi Al-Hafidh. Beliau lahir di kota Nasa pada tahun 215 Hijriah dan beliau wafat pada hari Senin tanggal 13 Safar 303 Hijriah, dimakamkan di Baitul Maqdis. Sifatnya beliau yaitu seorang yang amat takwa dan wara'. Nah, guru-guru Imam An-Nasa'i antara lain Ahmad bin Manaji pada tahun 244 Hijriah, Sa'id bin Ya'qub sama juga pada tahun 244 Hijriah, Hisham ibn Umar pada tahun 245 Hijriah, Abbas bin Abdul Al-Azim pada tahun 246 Hijriah, Isa bin Himad 248 Hijriah, Abdurrahman bin Ibrahim pada tahun 238 Hijriah, Muhammad bin Al-Ila pada tahun 248 Hijriah, Amru ibn Al-Falas pada tahun 249 Hijriah, Abu Thahir Ahmad bin Umar pada tahun 250 Hijriah, Abu Karib Umar bin Utsman pada tahun 250 Hijriah, Abu Sa'id
pada tahun 257 Hijriah, Qutaibah bin Sa'id pada tahun 230 Hijriah, Yahya bin Musa pada tahun 230 Hijriah, Ishaq bin Ra'awai pada tahun 238 Hijriah, Abi Syaibah pada tahun 239 Hijriah, Ibrahim bin Yusuf pada tahun 239 Hijriah, Utsman bin Mahmud bin Ghailan pada tahun 239 Hijriah, Muhammad ibn Abdullah bin Umar pada tahun 242 Hijriah, dan Ali bin Hajir pada tahun 244 Hijriah. Nah, dari sekian banyaknya guru-guru beliau, Imam An-Nasa'i juga tentunya pasti ada murid-murid Imam An-Nasa'i, yaitu antara lain Abdul Al-Karim, putranya Imam An-Nasa'i sendiri. Yang kedua yaitu Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ishaq As-Sunni. Dan yang ketiga ada Abu Ali Hasan bin Al-Khudri As-Suyuti. Yang keempat ada Ali bin Abu Ja'far At-Tahawi. Dan yang kelima ada Imam Abu Al-Hafidh At-Tabrani. Nah, setelah itu kita akan bahas tentang kitab Sunan An-Nasa'i. Berawal dari karakteristiknya kitab Sunan An-Nasa'i itu sendiri. Nah, kitab Sunan An-Nasa'i ini jumlah keseluruhan hadis yang ada dalam kitab ini ada sebanyak 5.761 hadis. Nah, yang kedua itu menyeleksi hadis-hadis yang sudah ada dalam kitab sebelumnya, yakni Sunan Al-Kubra, sehingga ringkas menjadi kitab Sunan As-Sughra. Terus yang ketiga, kitab Sunan As-Sughra atau Al-Mujtaba lebih dikenal masyarakat dengan sebutan kitab Sunan An-Nasa'i. Kelebihan Sunan An-Nasa'i apa saja sih gitu kan? Ya pasti kan setiap kitab itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari kitab Sunan An-Nasa'i sendiri itu antara lain yang pertama, jumlah hadis yang berkualitas dhaif dalam kitab Sunan An-Nasa'i sangat kecil dan jarang sekali. Yang kedua, An-Nasa'i tetap memberikan penjelasan mengenai kedhaifan hadis yang tercantum dalam kitabnya, baik itu mungkin bersumber dari segi sanadnya maupun dari segi matan hadisnya. Terus yang ketiga yaitu periwayatannya mengambil orang-orang yang benar-benar thiqah, jujur, adil, dan sebagainya. Tidak meriwayatkan hadis dari orang tua yang banyak salahnya. Beliau juga walaupun orang itu dahulunya menjadi salah satu guru besar kitab Sahihain. Jadi beliau lebih memilih kepada periwayatannya, yaitu mengambil orang-orang yang dengan ciri-ciri yang telah disebutkan tadi itu, sikoh, jujur, dan lain-lain. Terus juga setelah kita bahas tentang kelebihan, di sini juga ada kekurangan dari kitab Sunan An-Nasa'i. Yang pertama, banyak terdapat pengulangan hadis dalam kitab ini. Contohnya hadis tentang niat yang diulang sebanyak 16 kali. Wah, banyak banget ya. Terus yang kedua yaitu bab Qism Fa'i atau hasil rampasan perang terletak jauh dari bab jihad. Nah, kualitas kitab Sunan An-Nasa'i. Menurut penilaian para ahli, Al-Mujtaba adalah kitab hadis yang paling sedikit hadis dhaifnya. Setelah Sahihain maksudnya, setelah kitab Sahihnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kitab An-Nasa'i ini juga ditempatkan pada tingkatan kedua setelah Sunan Abu Daud dalam deretan kitab-kitab hadis As-Sunan. Dalam kitab-kitab tersebut banyak memuat berbagai ilmu dan hukum, kendati tidak terlepas dari adanya hadis yang bersifat dhaif. Terus hanya kitab Sunan An-Nasa'i ini hanya mencantumkan hadis-hadis marfu' yang berhubungan dengan hukum dan tidak mencantumkan hadis yang berhubungan dengan etika, cerita umat dan cerita umat terdahulu. Nah, selanjutnya itu tentang contoh konkretnya. Hadis dengan kualitas sahih yaitu hadis tentang anjuran tegang ketika mendengarkan khutbah, berkualitas sanad dan siqat dan sahih sesuai dengan komentar langsung yang diberikan oleh Imam An-Nasa'i sendiri. Terus hadis yang dengan kualitas hasan yaitu hadis tentang penegasan bagi yang meninggalkan salat Jumat, dan yang terakhir hadis dengan kualitas dhaif yaitu hadis yang mengucapkan amin dengan keras. Setelah selesai penjelasan dari saya itu tentang kitab An-Nasa'i dan At-Tirmidzi tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.